Bab 578. Aku ikut. Aku juga akan bergabung. Seketika, banyak cendekiawan mengangkat tangan mereka dan menyatakan niat untuk bergabung dalam organisasi ini. Putro, Gading, Kuswanto, dan Ismanto tampak jelas telah membahas masalah ini sebelumnya. Siapapun yang bergabung dalam organisasi ini pasti dapat mengandalkan keempat orang itu di masa depan. Putro menoleh pada Wira dan bertanya sambil tersenyum, "Wahyudi, bagaimana denganmu?" Wira berbisik, "Kak Putro, apa yang sedang kamu rencanakan?" Dia merasa heran dengan Putro yang tidak biasanya tidak minum alkohol, lalu tiba-tiba mengungkapkan ide untuk mendirikan organisasi. Putro terkekeh dan menjawab, "Nanti saja baru kuceritakan, yang penting kamu mau bergabung dulu." "Tenanglah, aku gak akan mencelakaimu." Wira menggertakkan gigi dan berujar, "Baiklah, aku juga akan bergabung." Mendengar itu, semua cendekiawan mendadak menyatakan niatnya untuk bergabung. Putro kembali berujar, "Kalau begitu, mari kita pikirkan nama untuk organisasi ini. Asosiasi Keadilan, Aliansi Pemuda, Kelompok Puncak, Jalan Kebenaran." Lantaran orang-orang mulai mengusulkan berbagai nama aneh, Putro mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memandang Wira dan berkata, "Coba pikirkan satu nama juga." Wira memikirkannya sejenak sebelum berkata, "Kita semua adalah cendekiawan yang bercita-cita tertinggi untuk melihat keharmonisan dunia. Gimana kalau organisasi kita ini disebut Asosiasi Perdamaian saja? Asosiasi perdamaian yang memiliki misi mewujudkan keharmonisan dunia. Ide yang bagus. Aku setuju. Oke, namanya Asosiasi Perdamaian saja." Nama ini sangat cocok dengan 4 kalimat Wahyudi. Tidak ada yang keberatan dengan usul Wira. Akhirnya, semua orang sepakat untuk menamai organisasi mereka Asosiasi Perdamaian. Karena namanya sudah diputuskan, sekarang kita harus memilih seorang ketua. "Apa ada orang yang ingin kalian rekomendasikan?" ujar Putro sambil tersenyum. "Tuan Putro memiliki integritas dan bakat. Aku merekomendasikan dia menjadi ketua. Tuan Ismanto adalah orang yang dihormati semua orang. Tuan Gading disukai oleh semua orang. Tuan Kuswanto lebih dewasa dan berbudi luhur. Tuan Wahyudi sangat berbakat, panjang akal, dan telah mengalahkan bangsa Agrel. Aku merekomendasikan dia menjadi ketua." Sebagian besar cendekiawan mendukung guru mereka masing-masing. Ada juga beberapa yang mendukung Wira. Putro tersenyum dan menangkupkan tinjunya seraya berkata, "Terima kasih atas penghargaan kalian semua, tapi aku merekomendasikan Wahyudi. Dia sudah mengalahkan bangsa Agrel dan menciptakan strategi cemerlang bagi kerajaan Nuala. Wahyudi masih muda dan kuat. Dia jugalah yang menulis prinsip organisasi ini. Jadi, aku merekomendasikan dia sebagai ketua. Aku cukup menjadi wakil ketua. Kami juga cukup menjadi wakil ketua. Biar Wahyudi yang menjadi ketua." Ismanto, Kuswanto, dan Gading berdiri sambil menyampaikan pilihan mereka sambil tersenyum. "Kalian sudah membahas ini sebelumnya, iya? Kalau begitu, apa lagi yang bisa kami katakan? Semua cendekiawan di sini adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka semua pun mendukung Wira sebagai ketua." Wira mengibaskan tangannya beberapa kali sambil berkata, "Jangan, aku nggak bisa. Aku nggak sanggup menjadi ketua." Sejujurnya, dia tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan cendekiawan zaman ini. Putro tersenyum dan berkata, "Wahyudi, seorang pria nggak boleh bilang nggak bisa, kamu sudah pasti bisa." Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli sekuat apa Wira menolak, itu tidak ada gunanya. Semua orang sudah sepakat untuk menunjuk dia sebagai ketua Asosiasi Perdamaian. Perjamuan sudah bubar, tetapi Wira masih memasang wajah datar dengan alis berkerut. Putro berujar sambil tersenyum, "Wahyudi, apa kamu tahu alasanku mendesakmu menjadi ketua?" Bab 579. Wira menghela napas, lalu berkata, "Kak, aku tahu ini adalah niat baik darimu. Kamu memberikanku jabatan menakutkan untuk menggertak orang-orang, lalu mengumpulkan sekelompok cendekiawan sebagai pendukung supaya mereka nggak berani menggangguku lagi." Mendengar perkataan Wira, Putro pun menjelaskan dengan serius, "Hehe, yang penting kamu memahami niat baikku. Tapi, ini bukan sekadar jabatan menakutkan. Kamu memiliki prestasi besar dalam penumpasan bangsa Agrel. Kamu juga menulis pedoman filsafat, ditambah dengan beberapa karya sastra yang akan dikenang selamanya. Meskipun pemerintah nggak pernah mengakui prestasimu, sebagian cendekiawan masih akan menghormatimu dan bersedia bergabung dalam Asosiasi Perdamaian," timpal Putro. Wira pun bertanya sambil tersenyum, "Lalu, memangnya kenapa? Dengan menjadi ketua Asosiasi Perdamaian, para cendekiawan yang bergabung dengan asosiasi ini akan menjadi pendukungmu. Apapun yang ingin kamu sampaikan,
mereka akan menyampaikannya untukmu. Siapapun yang ingin kamu maki, mereka juga akan memakinya untukmu, jelas Putro. Setelah itu, Putro melanjutkan sembari tersenyum lebar, selama jumlah cendekiawan yang bergabung dalam asosiasi perdamaian cukup banyak, kalaupun pemerintah nggak mau mengakuimu, kamu tetap akan menjadi figur berpengaruh. Putro melanjutkan, siapapun nggak akan berani menggunakan taktik birokrasi seperti yang dilakukan oleh Dirja sebelumnya terhadapmu. Sebaliknya, kamu malah bisa memanipulasi situasi politik dalam istana. Wira sontak memahami maksud Putro. Metode ini tidak lain adalah membina sekelompok cendekiawan dan menggunakan opini publik untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Saat ini, Putro kembali melanjutkan seraya tersenyum. Ada satu hal lagi. Untuk melakukan pemberontakan, bukan hanya membutuhkan orang-orang yang berani dan kuat, tapi juga memerlukan sekelompok sastrawan yang mampu memberikan saran untuk melindungimu. Wira mulai merasa gugup sehingga menyela, uhuk. Kak, kamu sudah terlalu berlebihan, aku nggak berencana melakukan pemberontakan. Iya, aku mungkin sudah terlalu banyak minum. Kalau kamu nggak punya niat untuk melakukan pemberontakan, itu artinya para perampok dari Ispohan, Pegunungan Dajore, dan Ngarai Naga Biru nggak ada hubungannya denganmu. Ucap Putro sambil tersenyum, lalu dia pergi dengan tangan di belakang punggung. Wira mengernyit dan membatin, ternyata masih ada jejak yang tertinggal setelah Wira menggerakkan orang-orang itu kali ini. Namun, mengapa Putro tidak terlihat takut sedikit pun? Begitu kembali ke kamarnya, Danu telah menunggu di sana. Wira pun bertanya, apakah Satria sudah dipulangkan? Selama beberapa hari terakhir, Satria telah ditahan di Dusun Pranowo untuk menunggu Dirja turun dari jabatannya. Danu melaporkan dengan sangat bersemangat, aku sudah mengantarnya ke balai prefektur dan pasukan rahasia naga langsung memborgol tangannya. Dia benar-benar ketakutan. Selama beberapa hari ini, Danu merasa tegang dan bersemangat ketika memimpin pasukan Sirah Hitam dan para veteran untuk melawan pasukan dari kabupaten. Kini, dia sama sekali tidak takut pada pangkat-pangkat seperti Letnan Jenderal ataupun prefektur. Wira hanya mengiyakannya, lalu bertanya, bagaimana pemakaman anggota keluarga Pranowo? Danu menjawab dengan serius, semuanya sudah diurus dengan baik. Mereka dimakamkan dengan peti mati termewah di daerah ini, lalu dikuburkan di daerah yang memiliki feng shui terbaik di dusun. Wira tampak sedih. Meskipun peti mati mereka mewah dan feng shui tempat mereka dimakamkan bagus, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa orang-orang tersebut telah meninggal. Lantas, apa gunanya? Danu berkata dengan suara rendah, kabarnya Dirja sudah ditangkap sekarang. Di antara warga dusun, ada yang menangis dan ada yang tertawa. Mereka mengatakan bahwa dendam Patli sudah terbayar. Mereka bahkan ingin memberi hormat kepadamu, Kak Wira. Namun, Wira malah menggeleng seraya berkata, ini belum bisa dianggap sebagai pembalasan. Kemudian, dia melanjutkan dengan ekspresi serius, Dirja hanya ditangkap. Dia akan diinterogasi ketika dibawa ke ibu kota kerajaan. Gak ada jaminan bahwa dia akan dihukum mati. Mendengar hal ini, Danu pun berkata sambil menggertakkan giginya, Kak Wira, beritahu saja apa yang harus kita lakukan. Aku akan menuruti perintahmu. Wira mengambil beberapa langkah, lalu bertanya, apakah Jamal, Jupiter, dan Blackie ada di sekitar sini? Ketiga orang inilah yang menyembunyikan 3 patung tembaga di kabupaten terdekat. Danu menjawab dengan suara pelan, ya, mereka ada di sini. Mary juga datang, dia khawatir bahwa Dirja akan merasa putus asa dan melakukan sesuatu yang membahayakanmu. Jadi, dia membawa beberapa ratus pasukan perampok dan bersembunyi di lembah pegunungan terdekat. Mereka siap untuk menyerang kota pusat pemerintahan dan menyelamatkanmu kapanpun. Wira amat terkejut, lalu sontak berkata, apa, perampok wanita ini sungguh berani. Bisa-bisanya dia ingin menyerang kota pusat pemerintahan. Setelah itu, Wira menghela napas dan berkata, katakan padanya bahwa aku baik-baik saja, lalu minta bantuan darinya. Sebanyak 50 anggota pasukan rahasia naga mengawal 2 kereta tahanan untuk melaju dari gerbang selatan menuju wilayah selatan. Di dalam kereta tahanan belakang, Satria meratap dengan sedih, aku benar-benar difitnah. Tuan, aku benar-benar nggak bersalah. Larasati jatuh, Moana bangkit. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Semua ramalan itu berkaitan dengan Tuan Dirja, sama sekali nggak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar sudah difitnah. Jelas Satria, dia benar-benar merasa bahwa nasibnya sekarang sangat buruk. Bab 580. Awalnya, setelah gagal memberantas pemberontakan, istana menurunkan pangkat Satria dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Pendamping. Beberapa hari yang lalu, saat menyerang Dusun Pranowo, Satria ditangkap oleh veteran pasukan Sirah Hitam.
Setelah akhirnya dibebaskan kemarin, Satria mengira bahwa dia sudah bisa hidup dengan tenang. Namun, kini dia malah terlibat dalam rencana pemberontakan. Seluruh keluarganya bahkan terancam akan dihukum mati. Di dalam kereta tahanan, Dirja memakinya dengan kesal, "Dasar bodoh. Aku adalah seorang pejabat sipil, untuk apa aku memberontak? Semua ini adalah tuduhan palsu terhadapku, bahkan pejabat militer sepertimu pun terkena imbas. Setelah kita sampai di ibu kota kerajaan, jaga mulutmu dengan baik. Dengan begitu, mungkin kita bisa menghindari masalah." Mendengar hal ini, Satria sontak bersemangat dan berkata, "Tuan Dirja, aku tahu bahwa kamu memiliki koneksi di ibu kota kerajaan. Bisakah kamu membersihkan nama baik kita? Kita nggak akan dihukum mati, kan?" "Hukum mati? Bocah itu terlalu naif kalau mengira bisa menghukumku," ucap Dirja sambil tersenyum dingin. Sorot matanya terlihat tajam bak pisau. Selama beberapa tahun ini, Dirja telah memberikan suap kepada Menteri Perekonomian. Itu sebabnya, hanya berdasarkan ramalan dan benda ramalan yang ada, istana tidak akan bisa menjeratnya dengan hukuman. Asalkan Jerry membelanya, ditambah dengan penasihat kanan yang memujinya di depan raja, hidup Dirja pasti akan terjamin. Selama mampu bertahan, suatu saat nanti dia akan menemukan Wira dan membalaskan dendam kesumatnya ini. Satria yang kesal pun berkata seraya menggertakkan giginya, "Iya, semua itu adalah kesalahan Wira. Bisa-bisanya dia memfitnah kita berdua yang adalah orang baik. Setelah memulihkan nama baik, kita harus menghabisi si Wira." Saat mereka berbicara dengan penuh emosi, tiba-tiba terdengar suara anak panah tajam yang menembus udara. Dalam sekejap, pasukan rahasia naga terlihat jatuh dari kuda mereka. Serangan musuh. Sejumlah prajurit pasukan rahasia naga menghunus pedang mereka dan berhenti di tempat. Setelah itu, pemimpin mereka berseru, "Siapa yang berani menghentikan pasukan rahasia naga dalam menjalankan tugas? Apa kamu nggak takut keluargamu akan dihukum mati?" Serak, serak, serak. Seketika, lebih dari 300 prajurit bersirah sisik muncul di kedua sisi jalan gunung. 100 di antara mereka bersenjata busur, 100 bersenjata tombak, dan 100 lainnya bersenjata golok. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Seorang pemuda berwajah bulat yang membawa 2 kapak kayu tampak melangkah maju sembari berkata, "Tuan Dirja dan Jenderal Satria, jangan khawatir. Aku, Jamal, dari Ispohan, sudah mengerahkan pasukan datang untuk menyelamatkan kalian." Medan Perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Junet mengangkat senapan pendek seraya berseru, "Tuan Dirja ditakdirkan untuk merebut takhta dari Raja Bakir. Hei, pasukan rahasia naga, apa-apaan kalian? Beraninya kalian mencoba menangkap Tuan Dirja? Segera turun dari kuda dan terima kematian kalian." Larasati jatuh, Mowana bangkit. Jaka mengangkat pedang besarnya sembari berkata, "Saudara-saudaraku, Tuan Dirja sudah ditakdirkan untuk memberontak. Bunuh semua pasukan rahasia naga untuk menyelamatkannya. Setelah Tuan Dirja berhasil merebut takhta, kita semua akan diberi gelar kebangsawanan dan diangkat menjadi menteri." Di sisi lain, ketua pertama Ngarai Naga Biru, Mary menggigit buah plum dengan lembut sembari berkata, "Wira benar-benar nggak tahu malu. Kalau dia ingin menangkap kedua pejabat serakah ini, langsung lakukan saja. Bisa-bisanya dia bersandiwara dulu seperti ini." Putu yang berada di sampingnya hanya tersenyum lembut. Setelah pertempuran ini, mereka akan menjadi tangan kanan Wira. Kedepannya, ketika Wira melakukan pemberontakan, mereka pasti akan diuntungkan. Serang mereka. Para perampok gunung segera berseru dan menyerang pasukan rahasia naga. Shush, shush, shush. Saat ini, anak panah tampak memelesat bak hujan. "Dirja, Satria, nggak disangka, kalian ternyata benar-benar adalah pengkhianat. Ketika kembali ke ibu kota kerajaan, aku akan melaporkannya kepada raja dan memerintahkan eksekusi keluarga kalian." Beberapa prajurit pasukan rahasia naga telah tewas tertembak, sementara yang lainnya melarikan diri dan memaki dari kejauhan. Kini, hanya 2 kereta tahanan yang tersisa di tengah medan perang. Sekelompok perampok segera mengelilinginya. Satria yang terkejut dan gembira langsung berkata, "Tuan Dirja, kamu benar-benar memimpin para perampok ini untuk memberontak. Kita berdua nggak perlu pergi ke ibu kota kerajaan. Nyawa kita nggak akan terancam lagi." Dirja tertegun sejenak dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia segera memaki, "Dasar bodoh. Apa kamu nggak bisa berpikir? Bisa-bisanya kamu nggak sadar bahwa ini hanya tipu dayanya Wira. Semua perampok ini adalah bawahannya. Bukan hanya menginginkan nyawa kita, dia juga ingin memusnahkan keluarga kita." Pada tengah malam, di hutan sebelah timur Dusun Pranowo, ada beberapa sosok yang berdiri di sekitar 5 makam baru.
Api tampak membakar uang kertas di Anglo, sementara dua orang yang terikat sedang berlutut di tanah. Mereka mengeluarkan suara gemetar yang terdengar seperti memohon dan juga mengutuk. Saat ini, ada 3 batang dupa yang tertancap di depan makam. Wira menghunus pedang reksa, dengan sorot mata yang sedih dan dingin. Huhu, aku adalah pejabat resmi istana. Membunuhku sama dengan pemberontakan. Ucap Dirja. Bab 581. Lantaran upaya memohonnya tidak membuahkan hasil, Dirja baru saja ingin mengancam, tetapi dia malah tiba-tiba menjerit. Seiring terdengarnya suara sayatan, Wira langsung memenggal kepala Dirja dengan pedangnya. Kepala Dirja sontak menggelinding ke tanah dan darah menyembur kemana-mana. Di sampingnya, Satria yang melihat adegan ini langsung pingsan saking terkejutnya. Namun, suara sayatan lagi-lagi terdengar. Wira langsung memenggal kepala Satria tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menancapkan pedangnya di tanah. Dengan menggenggam kedua kepala itu, Wira meletakkannya di dekat makam Patli dan berkata dengan gemetar, "Kak Patli, inilah dalang yang mencelakai kalian. Aku membawa mereka kemari untuk memberi penghormatan kepadamu." Sementara itu, Mary yang berada di samping menatap adegan ini dengan terpesona. Dia merasa bahwa Wira sudah berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, pria ini begitu licik, kejam, suka mengatur tipu daya, dan senang menjebak orang lain. Saat ini, Wira bahkan jauh lebih setia dan berani daripada aliansi rute dagang asri. Demi membalaskan dendam seorang teman yang baru dikenalnya tidak lama ini, Wira bahkan berani membunuh prefektur dan letnan jenderal dengan tangannya sendiri. Pria macam apakah ini? Kak Patli, aku akan berangkat ke Provinsi Jawali sekarang. Aku akan kembali untuk mengunjungimu lain kali. Jangan khawatir, aku akan menjaga Dusun Pranowo, juga memastikan semua orang bisa hidup dengan nyaman. Usai berjanji seperti itu, Wira langsung bangkit dan pergi. Para pasukan Sirah Hitam yang berada di kedua sisi segera mengambil jasad dan kepala Dirja. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan, tetapi tidak boleh diketahui oleh dunia. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar. Kelompok itu pun segera meninggalkan hutan. Tiba-tiba, telinga Rudi tampak bergerak. Dia berlari ke belakang pohon besar yang berjarak beberapa meter dari sana, lalu meraih seseorang dan menyeretnya keluar. Kemudian, Rudi bertanya dengan tegas, "Siapa kamu?" Sosok yang kurus dan lemah itu menjawab dengan gemetar, ini aku." Saat Wira mendengar suara itu, dia mendekati Mada dengan alis berkerut, lalu bertanya, "Mada, kenapa kamu ada di sini?" Mada menjawab dengan penuh ketakutan, Aku takut preman setempat datang untuk mencuri benda persembahan Kak Patli di malam hari, jadi aku datang untuk menjaganya." "Kamu melakukan hal yang benar," puji Wira. Kemudian, dia menepuk bahu Mada dengan lembut, melepaskan mantel yang dikenakannya, dan meletakkannya di pundak Mada sembari berkata, "11 tapi, malam hari di sini sangat dingin. Kamu bisa kedinginan karena berjaga dengan pakaian tipis seperti itu." "Aku nggak takut," jawab Mada. Kehangatan mantel membuat Mada sontak terharu dan meneteskan air matanya. Kemudian, dia berkata kepada Wira, "Tuan, tadi kamu membunuh 2 orang. Apakah mereka adalah prefektur kota pusat pemerintahan Lokana, Dirja, dan juga jenderal bodoh itu, Satria? Kamu benar-benar sudah membalaskan dendam Kak Patli." Huhuhu. Sementara itu, David malah menggenggam pedangnya dengan makin erat. Wira membunuh Dirja dan Satria sebagai tindakan penghormatan kepada Patli. Dengan harapan tidak ketahuan oleh orang lain, mereka sengaja datang pada malam hari. Tidak disangka, mereka malah bertemu dengan Mada. Bukannya tidak percaya pada karakter Mada, tetapi makin sedikit orang yang mengetahui rahasia ini, tentu akan makin baik untuk mereka. Wira melambaikan tangannya ke arah David, lalu memandang Mada dengan lembut sembari berkata, "Iya, aku membunuh mereka berdua. Tapi, kamu nggak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini, bahkan orang terdekatmu sekalipun. Kalau enggak, aku akan berada dalam masalah besar, bahkan mungkin bisa terbunuh." Mada menyeka air matanya, lalu berjanji, "Semua keluargaku sudah meninggal. Kak Patli adalah orang yang paling baik padaku di dusun ini. Tuan, kamu sudah membalaskan dendam untuk Kak Patli, kamu adalah pahlawanku. Gak peduli apapun yang terjadi, aku gak akan pernah mengungkapkan hal ini. Aku percaya padamu," ucap Wira seraya memukul bahu Mada. Kemudian, dia pun melanjutkan perjalanan bersama bawahannya. Mereka meninggalkan Dusun Pranowo dalam 2 kelompok terpisah. Satu kelompok terdiri dari Wira dan pasukan Sirah Hitam, sementara yang lainnya adalah grup Ngarai Naga Biru beranggotakan 5 orang yang dipimpin oleh Mary. Mereka memang harus berpisah. Tiba-tiba, Putu menyeringai sembari berkata, "Hehe, Tuan Wahyudi, Ketua Mary ingin mencurahkan isi hatinya kepadamu secara pribadi."
Bab 582. Setelah Putu mengucapkan kata-kata itu, Wira tertegun sejenak, lalu bertanya, isi hati. Isi hati apa yang bisa Mary bicarakan secara pribadi dengannya? Putu menunjuk ke depan dan menjawab sambil tersenyum licik, ada gazebo sekitar 1 kilometer dari sini. Ketua Mary sedang menunggumu di sana. Ekspresi Putu terlihat ambigu dan tatapan matanya yang mengarah kepada Wira tampak aneh. Baiklah, ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia pun menunggang kuda ke sana. Dia kebetulan juga ingin menyampaikan beberapa hal kepada Mary. Saat Mary yang berada di gazebo melihat Wira mendekat, dia langsung berkata sambil tersenyum, kali ini, aku sudah membantumu begitu banyak. Apa kamu nggak ingin mengungkapkan sesuatu? Wira turun dari kudanya. Dia berjalan menuju gazebo dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah menjadi ketua pertama sekarang. Apakah kamu masih membutuhkan sesuatu? Mary sontak mengerucutkan bibirnya. Kemudian, dia berkata dengan nada sedikit kecewa, kamu ini sama sekali nggak tulus, lupakanlah. Wira tertawa terbahak-bahak, lalu mengubah topik pembicaraan dengan berkata, aksi kalian kali ini kemungkinan besar telah diperhatikan oleh istana. Pastikan agar semuanya lebih berhati-hati. Mary mengangguk setuju. Dia juga memahami hal seperti ini sehingga berkata, baiklah, aku akan memperhatikannya. Akan tetapi, begitu topik pembicaraan mereka dialihkan, kini Mary memiliki kekhawatiran lain sehingga menimpali. Tapi, kali ini kamu sudah membunuh 2 bajingan itu. Semua orang yang cerdas pasti tahu bahwa itu ada hubungannya denganmu. Jadi, lebih berhati-hatilah, mengerti? Pembunuhan Dirja dan Satria oleh Wira telah mengubah pandangan Mary tentangnya. Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai seorang cendekiawan yang licik dan banyak akal. Dia tidak menyangka bahwa Wira ternyata memiliki sisi berani dan kejam seperti ini. Membela teman dengan tulus, meski harus menghadapi bahaya besar adalah hal yang sangat langka di masa ini. Mungkin, Mary sudah meremehkan Wira sejak awal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wira juga memiliki sisi jantan seperti ini. Wira merasa sangat bersyukur karena Mary begitu perhatian dengannya. Untuk menyelamatkan dirinya, Mary bahkan membawa begitu banyak pasukan dan bersiap untuk menyusup ke pengadilan daerah malam itu. Wira tentu sangat terharu. Aku tahu, tapi kamu gak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri, jawab Wira. Sementara itu, Mary malah mendengus dan berkata dengan serius, Cih, jangan berbual. Apakah pelajaran kali ini masih belum cukup? Kamu hampir saja mati di penjara. Kalau kamu benar-benar mati, aku sudah merencanakan segalanya. Aku pasti akan membalas dendam untukmu, kalaupun harus mengorbankan nyawaku. Hanya saja, setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Mary tiba-tiba memerah. Dia merasa bahwa perkataannya terlalu berlebihan. Itu sebabnya, dia buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, aku nggak punya maksud lain. Wajah Mary memerah dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata seperti itu secara tiba-tiba? Meskipun masalahnya sudah selesai sekarang, dia masih merasa takut ketika mengingatnya kembali. Jika Wira membuat kesalahan, dia mungkin benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap pejabat sialan itu. Namun, untungnya pria ini cukup cerdas dan memiliki banyak teman yang membantunya untuk mengatasi kesulitan. Wira berkata sambil mengangguk, tenang saja. Kalau nggak ada hal lain, aku akan pulang sekarang. Mary tidak menyangka bahwa setelah hanya mengobrol sejenak, Wira sudah akan pergi. Wanita itu baru saja mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia terlalu malu untuk mengucapkannya sekarang. Mary segera berbicara dengan wajah memerah, tunggu sebentar. Ada apa lagi? Tanya Wira yang terkejut. Lantaran terlalu gugup, Mary hanya bisa mengucapkan satu kalimat, oh iya, bakso yang kita makan terakhir kali itu sangat enak. Wira sontak tertawa, lalu berkata, kamu suka? Oke, nanti aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan beberapa kepadamu. Kamu akan pergi ke Provinsi Jawali, jadi berhati-hatilah di sana. Kalau memerlukan bantuanku, jangan lupa langsung memberitahuku. Oke, jawab Wira sambil tersenyum. Kemudian, pria itu menaiki kuda dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Mary juga menaiki kuda merah tinggi. Dia mengayunkan cambuk kulit dan pergi dengan anggun. Di bab 583. Kali ini, banyak orang yang membantu Wira. Jadi, Wira juga tidak pelit dan membeli banyak hadiah, lalu membagikannya kepada anggota asosiasi perdamaian. Tentu saja, Wira juga tidak melupakan Pramana karena Pramana sudah menghabiskan banyak uang untuk Wira kali ini. Wira langsung mengeluarkan uang kertas yang banyak dan memberikannya kepada Pramana. Kemudian, Pramana berkata, Paman Wira, untuk apa kamu memberiku begitu banyak uang? Melihat semua uang kertas ini, Pramana seketika tertegun.
Dia tahu Wira kaya, tetapi tidak menyangka dia mempunyai begitu banyak uang. Wira yang tampak tidak peduli berujar, memangnya ini termasuk banyak. Belakangan ini, pengeluaranmu cukup banyak, jadi kamu ambil saja. Jika dibandingkan dengan pertemanan, uang sama sekali tidak ada apa-apanya. Jadi, Wira tidak keberatan memberikan Pramana uang sebanyak ini. Pramana tertawa dan menyahut, hehe. Kalau begitu, aku nggak akan menolaknya lagi. Kemudian, dia menyimpan uang itu. Wira mengingatkan, jumlah uang kertas ini terlalu banyak. Tapi, jangan lupa menukarnya menjadi uang perak. Toko uang biasa tidak akan bisa menukar uang sebanyak itu. Pramana menyahut, oke, Paman Wira. Tapi, ayahku bilang uang kertas dikeluarkan oleh toko uang terbesar di negara ini. Toko uang itu dibuka oleh pebisnis sutra dan garam di provinsi seberang. Kamu nggak perlu khawatir. Wira juga tidak berkomentar lagi setelah mendengar perkataan Pramana. Sementara itu, setelah Pramana membawa pulang uang itu ke kediaman keluarga Sudarto, dia kembali bergabung dengan tim. Sekelompok orang yang hendak keluar dari kota melihat sosok yang familiar. Orang itu adalah Mandra. Kakak, ujar Mandra. Dia tahu Wira menggunakan koneksinya untuk mengeluarkan dia dari penjara. Jadi, Mandra sangat berterima kasih kepada Wira. Mandra berucap, Kak, terima kasih atas bantuanmu. Kalau enggak, mungkin aku harus dipenjara lebih lama lagi. Begitu melihat Wira, Mandra hendak memberi hormat. Namun, Wira segera menghentikan Mandra. Mandra, kamu nggak perlu sungkan. Kalau bukan kamu yang menjagaku di penjara, mungkin aku akan dihabisi oleh pejabat brengsek itu dan ditindas oleh anggota penjara. Wira melanjutkan, ini hanya masalah sepele, kamu nggak usah memikirkannya. Seharusnya, aku yang berterima kasih kepadamu. Sesudah Wira selesai berkata, Mandra segera melambaikan tangan dan berujar, Kak, bukan begitu. Kamu memang orang yang pantas dihormati. Aku nggak pernah kagum pada siapapun seumur hidup ini dan kamu orang pertama yang aku kagumi. Kamu nggak boleh menderita di penjara. Mandra tiba-tiba berkata lagi, Kak, kudengar kamu mau pergi ke Provinsi Jawali. Kamu pasti akan melewati kota pusat pemerintahan Roino, aku bersedia mendampingimu. Wira yang memahami perkataan Mandra bertanya, oh, kamu mau pulang ke kota pusat pemerintahan Roino? Mandra juga tidak menutupinya dan menjawab, benar. Aku berasal dari kota pusat pemerintahan Roino, jadi harus pulang ke sana. Wira juga tidak keberatan dan mengangguk, lalu menimpali, oke. Perjalanan pasti lebih aman kalau ada kamu yang menemani. Kemampuan bertarung Mandra tidak kalah dari pasukan Sirah Hitam. Jadi, Mandra bisa menjaga Wira. Tak lama kemudian, sekelompok orang itu pun berangkat. Ketika melihat pasukan Sirah Hitam yang ada di belakang Wira, Mandra yang juga memiliki kemampuan hebat tentu tahu bahwa orang-orang ini sangat kuat. Mandra makin merasa Wira sangat misterius. Kemudian, rombongan Wira pun keluar dari kota. Hanya saja, mereka tidak tahu ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka di belakang. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, Danu tiba-tiba menghampiri Wira dan berucap, Kak Wira, ada yang mengikuti kita. Dia orang yang dilukis Pak Putu terakhir kali. Dia, tanya Wira yang tertegun. Dia tidak menyangka orang ini telah mengikuti mereka di sepanjang jalan. Kalau dia ikut datang, tangkap saja, ucap Wira. Dia merasa tidak tenang jika tidak membereskan orang ini. Bersambung.